Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Rizky Darmawan dari Prodi Aquaculture dengan NIM 225044740 IN 18104 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul kelembapan udara pada mata kuliah klimatologi laut kelas D. Sebelumnya dari pendahuluan, jadi kelembapan udara ini adalah jumlah uap air yang terkandung dalam atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu. Laut air ini berasal dari proses penguapan di lautan, sungai, danau, serta dari transpirasi tumbuhan. Dalam konteks klimatologi laut, kelembapan udara sangat penting karena lautan merupakan sumber utama uap air yang memasuki atmosfer. Besarnya kelembapan udara menentukan apakah udara berada dalam kondisi kering atau basah, yang pada akhirnya mempengaruhi pembentukan awan dan hujan di wilayah laut maupun pesisir. Nah, berikut adalah siklus gambar dari pembentukan kelembapan udara dari air hingga mengembun. Berikut juga sama dari air laut. Untuk jenis kelembapan udaranya dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Pertama, kelembapan absolut, yaitu jumlah uap air nyata yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Biasanya dinyatakan dalam gram per meter kubik. Kedua, kelembapan relatif, yaitu perbandingan antara jumlah uap air yang ada dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Untuk rumusnya tersendiri, pada kelembapan relatif, RH sama dengan I per IM kali 100%, di mana I adalah tekanan uap air aktual dan IM adalah tekanan uap air maksimum. Kelembapan relatif lebih sering digunakan karena menggambarkan tingkat kejenuhan udara yang berkaitan langsung dengan kemungkinan terjadinya hujan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kelembapan. Kelembapan udara tidak selalu sama di setiap tempat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Suhu udara memegang peranan penting karena semakin tinggi suhu, semakin besar kemampuan udara menampung uap air. Selain itu, ketersediaan sumber air seperti laut, danau, sungai, dan tanah basah menjadi faktor utama yang menyediakan uap air. Angin juga berpengaruh karena dapat memindahkan massa udara lembab dari laut ke daratan atau sebaliknya. Tekanan udara dan kondisi atmosfer juga menentukan kemampuan udara dalam menahan atau melepaskan uap air. Untuk peran kelembapan dalam proses laut ke atmosfer. Dalam klimatologi laut, kelembapan udara berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi antara laut dan atmosfer. Laut sebagai sumber utama uap air mengirimkan energi laten ke atmosfer melalui proses penguapan. Kelembapan tinggi menjadi indikator potensi pembentukan awan dan hujan, khususnya di wilayah pesisir dan laut. Proses ini juga terkait dengan fenomena angin laut dan angin darat, serta sistem monsun yang membawa massa udara lembab ke wilayah tropis termasuk Indonesia. Pada kelembapan udara dan curah hujan, kelembapan udara memiliki hubungan erat dengan curah hujan. Udara dengan kelembapan tinggi lebih mudah mengalami kondensasi, sehingga membentuk awan dan akhirnya menghasilkan hujan. Penelitian menunjukkan bahwa kelembapan udara dapat digunakan sebagai prediktor curah hujan bulanan, bahkan memberikan hasil prediksi yang cukup akurat. Hal ini berarti bahwa mempelajari kelembapan udara sangat penting untuk memahami pola hujan, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang menjadi pusat aktivitas manusia. Pada kelembapan udara dalam konteks maritim, jadi hal ini berpengaruh pada kegiatan pelayaran, jarak pandang, kabut, laut, kenyamanan awak kapal, lalu menentukan kondisi iklim wilayah pesisir, dan yang terakhir penting bagi perikanan dan bidang laut, sehingga mempengaruhi stabilitas suhu, oksigen terlarut, dan siklus nutrien. Kesimpulan yang bisa saya dapat, kelembapan udara merupakan unsur iklim yang sangat penting dalam interaksi antara laut dan atmosfer. Unsur ini dipengaruhi oleh suhu, angin, ketersediaan sumber air, serta tekanan udara. Tingkat kelembapan udara menentukan potensi pembentukan awan dan curah hujan, serta berpengaruh
pada pola cuaca maritim, iklim pesisir, hingga ekosistem laut. Dengan demikian, mempelajari kelembaban udara dalam klimatologi laut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika atmosfer. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.